Tama dengan sengaja bertanya kepadanya, "Kamu bahkan tidak bisa menangkap seorang gadis?" Gandhi berkata dengan jujur, "Ayahku mengatakan bahwa beberapa waktu lalu seseorang hampir menangkapnya di Eropa Utara, tetapi dia melarikan diri." Saat ini, tanpa sadar Tama menyentuh saku celananya. Cincin yang Isyana berikan padanya, dia masih belum tahu apa gunanya, tapi dia selalu memakai cincin ini di dekat tubuhnya, karena takut cincin itu akan hilang karena kecelakaan atau kelalaian. Alasan mengapa Tama sangat menghargai benda ini bukanlah betapa berharganya benda itu, tetapi karena dia telah menginvestasikan terlalu banyak energi spiritual di dalamnya. Jika energi spiritual diubah menjadi tenaga kerja, hampir setara dengan 3 tahun kerja keras untuk hal ini, dan kemudian masih digunakan olehnya. Itu tidak membayar tunggakan gaji. Oleh karena itu, dia secara alami tidak bisa membiarkan hal ini lepas kendali. Tama menghela napas lega setelah memastikan itu, cincin itu masih ada di saku celananya, tapi dia tidak bisa tidak memikirkan gadis bernama Isyana di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang istimewa dari cincin ini, dan gadis itu yang bisa diperhatikan oleh Lord of the Black Mamba. Dia tidak bisa menahan penyesalan bahwa dia tidak bertanya dengan hati-hati kepada Isyana di Eropa Utara. Pada saat itu, dia sudah memberinya petunjuk psikologis dengan energi spiritual, dan dia harus membawanya ke tempat yang aman terlebih dahulu, dan kemudian memberinya pertanyaan menyeluruh. Sekarang, dia tidak tahu kemana Isyana pergi, dan mencoba memecahkan pertanyaan ini sekarang akan sama sulitnya dengan mendaki langit. Gandhi tidak tahu bahwa cincin yang telah direbut oleh Black Mamba itu sekarang ada di saku celana jeans Tama. Di matanya, Tama adalah anak dari seorang teman lama, dan kedua orang tuanya meninggal, jadi secara alami, dia memiliki sikap yang lebih perhatian, jadi dia berkata kepadanya, "Tama, aku telah menerima kabar bahwa ada masalah besar di Black Mamba baru-baru ini. Kamu telah berselisih dengan Black Mamba, dan Black Mamba pasti akan mencoba yang terbaik untuk menemukanmu, jadi kamu pasti rendah hati, dan rendah hati." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman, apa yang akan dilakukan Black Mamba dalam waktu dekat?" "Tahu tentang langkah besar apapun?" Gandhi berkata, "Aku tidak tahu detailnya, tetapi ayahku memberitahuku bahwa keempat Earl of the Black Mamba telah keluar satu demi satu. Kekuatannya sudah melampaui prajurit, dan mereka bisa menjadi kepala jenderal musuh di antara ribuan pasukan. Jika ada yang menjadi sasaran mereka, itu mungkin bencana. Ambil kepala jenderal musuh di antara ribuan tentara." Tama mengulangi dengan suara rendah, mengerutkan kening. Dalam satu kalimat, dia berpikir, "Keempat Earl ini pasti mahir dalam aura seperti aku. Jika mereka hanya fokus padaku, aku masih memiliki kepercayaan diri untuk melawan mereka. Tetapi jika mereka fokus pada orang-orang di sekitarku, aku khawatir aku akan bingung." Jadi, dia bertanya kepadanya, "Paman, apakah keempat Earl keluar dari kamp prajurit untuk menemukan gadis itu dan cincin itu?" Gandhi berkata, "Seharusnya, ayahku bahkan tidak tahu persis, levelnya jauh di belakang orang-orang ini." Tama mengangguk, dan berkata, "Tolong, Paman, jangan ceritakan masalahku kepada ayahmu, agar tidak membocorkan berita." Gandhi berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, aku akan merahasiakan urusanmu, tetapi kamu harus lebih berhati-hati selama ini." "Oke." Tama menangkupkan tangannya, "Terima kasih, Paman." Gandhi sedikit tersenyum, "Ayahmu seperti kakak laki-lakiku, kamu tidak harus sopan padaku. Jika kamu membutuhkan bantuanku dengan apapun di masa depan, hubungi saja aku." Kemudian, dia mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Tama. Tama menerima kartu nama itu dengan kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih Paman." Gandhi melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu melihat waktu, dan berkata, "Tama, sudah larut, aku harus cepat kembali ke Surabaya."
Dan jika ada berita baru di masa mendatang, aku pasti akan memberitahumu sesegera mungkin." Tama membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih, Paman Gandhi, jika ada yang salah denganku, dan akan berkomunikasi denganmu secepat mungkin." Gandhi mengangguk dan berkata dengan serius, "Jika kamu punya waktu untuk datang ke Surabaya, kamu harus menghubungiku." Baik, setelah percakapan dengan Gandhi selesai, Tama memerintahkan helikopter yang diparkir di hotel di kaki gunung untuk terbang kembali ke halaman villa untuk mendarat dan menyaksikan Gandhi mengambil kesempatan untuk pergi. Setelah helikopter menghilang di sisi lain gunung, dia menghela nafas dan kembali ke villa bersama Raya. Tama kembali ke ruang bawah tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Raya mengikutinya diam-diam. Baru setelah dia kembali ke ruang bawah tanah dia bertanya pada Tama, "Tuan Renza, apa yang Paman katakan barusan, apa yang akan dikirim Black Mamba? Keempat Earl, apakah mereka sangat kuat?" Tama menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan jujur, "Aku tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki orang-orang ini, tapi karena Kam prajurit sudah menjadi penguasa alam gelap, maka keempat orang ini akan menjadi orang kepercayaan Tuan dan pasti jauh lebih kuat daripada penguasa alam gelap." Raya berkata dengan ekspresi ngeri, "Para penguasa alam gelap sudah menjadi master tingkat atas yang sangat langka, dan mereka jauh lebih kuat daripada para penguasa alam gelap. Apakah ada prajurit di alam transformasi atau alam Grandmaster? Apakah benar-benar ada prajurit di dua alam ini?" Tama berkata dengan serius, "Ada orang di luar manusia, dan ada surga di luar langit. Kekuatan keempat orang ini mungkin lebih kuat daripada yang disebut prajurit alam master." Tama menebak bahwa yang disebut empat Earl pasti master dengan aura yang sama seperti dirinya. Seseorang dengan aura secara alami jauh lebih kuat daripada seorang seniman bela diri. Apalagi, mungkin kekuatannya bahkan akan berada di atasnya. Terlebih lagi, Tama tidak tahu tujuan sebenarnya dari kedatangan keempat Earl ini. Mereka mungkin mencari Isyana dan cincin yang Isyana berikan padanya, atau mereka mungkin mencari cincin yang hilang 2 kali di Amerika Serikat dan Eropa Utara. Memikirkan hal ini, Tama mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Jika salah satu Earl dari Black Mamba mendatanginya, maka dia yakin dia bisa menghadapinya. Tetapi jika kedua Earl itu muncul di hadapannya bersama-sama, dia sendiri takut dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dia berpikir, lagi pula karena aku duduk di Jakarta, jika seseorang yang rabun datang ke pintuku, aku pasti akan menghadapinya. Tapi jika seorang Earl tertentu yang menghancurkan kamp prajurit menemukan front kata Silsmith, atau menemukan pangkalan orang mati di Siprus, apakah itu Yoshua atau tuannya yang memiliki peluang untuk menang? Mungkin, keduanya akan dipenggal oleh orang lain secara langsung. Selain itu, Tama tahu betul bahwa sekelompok penjaga kavaleri yang menangkap Isyana dikirim dari pangkalan tentara yang tewas di Siprus. Dari awal penyerangan Isyana untuk menyelidiki ke belakang, salah satunya adalah menyelidiki ke depan sepanjang petunjuk penyerangan Isyana. Melihat ke belakang, wajar untuk memeriksa kemana Isyana pergi dan kemana dia pergi. Ke depan, wajar untuk mengetahui dari mana penjaga kavaleri pemberani ini berasal, siapa yang mereka temui di sepanjang jalan, dan apa yang mereka lakukan. Jika mereka hanya mencari mundur, Tama tidak takut sama sekali, karena dia telah menutupi semua petunjuk yang berhubungan dengan dirinya dengan bantuan Sofia, dan tidak mungkin mereka menemukannya. Tetapi begitu mereka mulai mencari ke depan, maka tujuan pertama mereka pasti adalah markas mati di Siprus. Dan jika mereka mengirim utusan khusus seperti Arthur Handy, Tama tidak khawatir mereka akan melihat sesuatu yang tidak biasa. Namun, begitu salah satu dari 4 Earl pergi ke Siprus, dia mungkin menemukan bahwa semua orang di seluruh pangkalan Siprus telah didetoksifikasi, dan kemudian segera menemukan masalahnya. Oleh karena itu,
Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk menyelamatkan nyawa para penjaga dan orang mati di Siprus. Begitu mereka terungkap, mereka pasti akan mati, dan bahkan front kataklizmik alam tidak dapat melindungi mereka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.